Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa sebelum dilanjutkan cerita pedang King Dao-nya, bantu Mimin tekan tombol like dan berkomentar. Juga terima kasih sudah dan sebelumnya. Gas. Bab 1647. Kata-kata menjadi kenyataan. Ye Guan tidak mengatakan apapun. Xiao Ran jelas menyadari sesuatu, dan air mata mengalir di matanya. Ye Guan mengusap lembut kepala kecilnya dan berbisik, dia akan selalu bersama kita. Xiao Ran melemparkan dirinya ke pelukan Ye Guan, memeluknya erat, air mata mengalir di matanya. Ye Guan membawa Xiao Ran ke ladang sayur dan bertanya dengan lembut, apakah ini sayuran yang ditanamnya? Xiao Ran mengangguk, matanya merah, dia mengatakan sesuatu saat dia pergi. Ye Guan menatap Xiao Ran. Apa? Xiao Ran berbisik. Dia berkata, sayang sekali aku tidak bisa melihat mereka tumbuh. Mendengar ini, tangan Ye Guan sedikit gemetar. Air mata terus mengalir dari mata Xiao Ran. Ketika Sang Mei mengatakan ini, dia sebenarnya merasa tidak nyaman. Ye Guan menatap ladang sayur-sayuran, dan pandangannya berangsur-angsur kabur. Setelah sekian lama, Ye Guan menarik kembali pandangannya, membelai lembut liontin giok di dadanya, lalu menarik Xiao Ran keluar. Xiao Ran mendongak ke arah Ye Guan, kakak, kita mau kemana? Ye Guan tersenyum dan berkata, lakukan saja apa yang belum dia selesaikan. Xiao Ran berkedip, seolah dia mengerti, tapi juga seolah dia tidak mengerti. Ye Guan membawa Xiao Ran ke langit berbintang. Tak jauh dari sana, seorang pria muncul di hadapan mereka. Orang yang datang itu tak lain adalah penguasa East Wasteland, dan di samping penguasa East Wasteland adalah Jun Yu. Penguasa wilayah timur memandang Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, mau ngobrol? Ye Guan mengangguk. Oke. Penguasa wilayah timur memandang Ye Guan dan langsung ke pokok permasalahan. Apa itu ketertiban? Ye Guan Dao, apakah kau ingin berdiskusi tentang Dao denganku? Lord Dong Huang mengangguk. Awalnya aku ingin mengobrol dengan Nona Sang Mei itu. Tentu saja, mengobrol denganmu seharusnya tidak ada bedanya dengan mengobrol dengannya. Ye Guan menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, tidak ada yang perlu dibicarakan. Kita adalah orang yang berbeda dan kita berada di jalan yang berbeda. Tidak peduli bagaimana kita berbicara. Pada akhirnya, kita harus menggunakan kekuatan kita untuk menentukan pemenangnya. Penguasa Gurun Timur tertawa. Tuan Ye, tahukah Anda mengapa Anda selalu berada dalam posisi yang tidak menguntungkan setiap kali bertarung dengan Tuan Pena Dao Agung? Ye Guan mengerutkan kening. Dewa Dong Huang menatapnya. Karena dia tahu orang macam apa lawannya. Tetapi kamu tidak tahu siapa lawanmu. Apakah kamu pikir lawanmu benar-benar pemilik Pena Dao? Tidak. Lawanmu yang sebenarnya bukanlah dia. Ye Guan berkata, kehendak tertinggi. Penguasa Gurun Timur tersenyum dan berkata, seseorang sudah memberitahumu itu, kan? Lalu, tahukah kamu apa kehendak tertinggi itu? Ye Guan menatap Lord Dong Huang tanpa berkata apa-apa. Penguasa East Wasteland menggelengkan kepalanya. Terlihat bahwa kamu tidak tahu bahwa pemahamanmu tentang dunia ini masih sangat dangkal. Tentu saja, aku tidak bermaksud meremehkanmu. Ye Guan Dao, apa yang ingin kamu katakan? Penguasa Tanah Terlantar Timur berkata, menurutmu, apakah hanya ada ketertiban dan kekacauan di dunia ini? Tidak. Ada jenis ketertiban ketiga di dunia ini. Ketertiban semacam ini ada selamanya. Ketertiban dan kekacauan meliputi. Ye Guan menyipitkan matanya sedikit. Maksudmu perintah surga? Penguasa Gurun Timur tertawa. Ya, itu adalah tatanan surgawi yang didirikan oleh kehendak tertinggi. Baik teratur maupun tidak teratur. Semuanya milik tatanan surgawi,
tahukah kamu bagaimana tatanan surgawi bekerja? Tanpa menunggu Ye Guan berbicara, penguasa gurun timur melanjutkan, semua makhluk dan roh di dunia adalah bagian dari tatanan ini sejak lahir, dan mereka tidak dapat melarikan diri dari tatanan ini sepanjang hidup mereka. Tidak hanya itu, semua makhluk dan roh bahkan tidak dapat merasakan keberadaan tatanan ini. Kandang dan belenggu yang mengerikan ini ada selamanya. Tetapi banyak orang tidak akan pernah bisa merasakan keberadaannya. Ye Guan menatap Lord Donghuang tanpa berkata apa-apa. Penguasa gurun timur tertawa dan berkata, ia seperti sapi yang dikurung oleh manusia. Ia telah dituntun sepanjang hidupnya. Ia telah seperti itu sejak ia lahir. Oleh karena itu, ia tidak tahu seperti apa sapi di luar sana. Ia juga tidak tahu apakah ada kemungkinan lain dalam hidupnya sebagai sapi selain membajak ladang siang dan malam. Ia tidak tahu tentang kebebasan. Mengapa? Karena sejak ia lahir, orang tuanya hidup seperti itu. Jadi ia secara alami berpikir bahwa ia juga harus hidup seperti itu. Bagaimana dengan kebebasan? Tidak. Kata kebebasan sama sekali tidak muncul di dunianya. Setelah mengatakan ini, dia tidak melanjutkan. Ye Guan terdiam dan berpikir. Penguasa gurun timur tertawa, sepertinya kau sudah mengerti. Ye Guan menatap penguasa gurun timur. Karena kau tahu kebenarannya, mengapa kau rela tunduk dan menjadi sapi itu? Penguasa gurun timur tersenyum dan berkata, Ye Guan, aku memberimu nasihat pribadi. Jangan meremehkannya, karena kau tidak tahu betapa mengerikannya dia. Aku tidak hanya berbicara tentang kekuatan, tetapi juga kecerdasan. Coba pikirkan, apakah seseorang yang dapat membuat pemilik pena Dao Agung bersedia melayaninya adalah orang yang sederhana? Ye Guan menggelengkan kepalanya, aku tidak memandang rendah siapapun, dan aku tidak memiliki kualifikasi itu. Pada titik ini, dia menatap penguasa gurun timur. Aku tahu bahwa penguasa ketertiban yang mengerikan seperti itu pasti tidak sendirian. Dia pasti memiliki kelompok penguasa bawahan di sekelilingnya, yang juga merupakan dukungan dan fondasi bagi kekuasaannya atas alam semesta. Misalnya, ada 5 atau 6 orang yang menjadi penerima manfaat utama. Kelima atau 6 orang ini mendukung 5 atau 600 orang yang mendapat manfaat dari mereka dengan cara yang sama. Lebih jauh, 600 orang ini mendukung 5 atau 6.000 orang. Mereka mempromosikan mereka sesuai dengan pangkat mereka dan memberi mereka hak pengelolaan berbagai peradaban kosmik. Dia berhenti sejenak dan melanjutkan, dengan kata lain, Anda, Tuan Donghuang, dan pemilik Daopen mungkin adalah penerima manfaat utama di sekitarnya. Dan apa yang harus saya, Ye Guan, lawan bukan hanya dia, tetapi kelompok kepentingan besar yang mungkin tidak dapat saya bayangkan saat ini. Haha, penguasa Isde Solet tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, dan tawanya semakin keras, mengguncang langit. Ye menatapnya tanpa berkata apa-apa. Setelah tertawa beberapa saat, Lord Donghuang menoleh untuk melihat Junyu di sampingnya. Apakah kamu tahu seberapa besar perbedaan antara dirimu dan orang lain? Junyu menurunkan alisnya dan tetap diam. Penguasa gurun timur memandang Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, Ye Guan, harus kukatakan bahwa baru saat ini aku benar-benar percaya apa yang dikatakan oleh Master Pena Dao Agung. Jangan pernah meremehkanmu. Aku hanya memberimu sedikit petunjuk, dan ternyata kau memiliki pemahaman seperti ini. Itu benar-benar mengejutkanku. Ye Guan berkata, ceritakan semua ini padaku. Aku pikir kau ingin mendapatkan sesuatu dariku. Katakan saja padaku. Penguasa tanah terlantar timur memandang Ye Guan. Senyumnya perlahan menghilang. Berurusan dengan orang pintar itu mudah.
Aku ingin meminjam menara kecilmu selama 3 hari. Ye Guan berkata, aku akan meminjamkannya padamu selama 10 hari. Tuan Dong Huang menyipitkan matanya sedikit namun tidak mengatakan apapun. Ye memperhatikannya, menunggu jawabannya. Keduanya tahu bahwa tidak ada yang gratis, dan jika Anda ingin mendapatkan sesuatu, Anda harus membayarnya. Setelah hening sejenak, Lord Dong Huang berkata, apalagi yang ingin kau ketahui? Pertama-tama, aku hanyalah pion dalam permainan catur ini, dan aku tidak tahu banyak. Ye Guan bertanya balik, apa yang bisa kau katakan padaku? Penguasa tanah terlantar timur berkata, 2 hal. Ye Guan mengangguk, biarkan aku mendengarkan. Penguasa tanah terlantar timur menatapnya dan berkata, pertama, aku bukan salah satu dari 5 atau 6 orang itu, pemilik pena Dao Agung pastilah dia. Mengenai apakah dia berada di atasnya atau ada orang lain, aku tidak tahu. Selain itu, salah satu dari 5 atau 6 orang itu pernah berhubungan denganmu sebelumnya. Ye Guan mengerutkan kening. Kata penguasa wilayah timur, siapa orangnya, aku tidak tahu. Ye Guan merenung sejenak lalu berkata, bagaimana dengan yang kedua? Ekspresi penguasa tanah terlantar timur menjadi serius. Dia mengawasi segalanya. Ye Guan sedikit mengernyit. Apa maksudmu? Penguasa tanah terlantar timur menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Ini adalah kalimat yang pernah diucapkan oleh pemilik pena Dao Agung secara tidak sengaja. Adapun apa artinya, aku tidak tahu. Setelah Ye Guan terdiam beberapa saat, dia merentangkan telapak tangannya dan menara kecil itu perlahan melayang di depan penguasa gurun timur. 10 hari lagi, jika kamu melepaskannya, dia akan datang mencariku. Setelah berkata demikian, dia menarik Xiao Ran dan berbalik pergi. Penguasa wilayah timur memandang Ye Guan saat dia pergi dan berkata, apakah kamu tidak takut aku tidak akan mengembalikannya? Ye Guan berkata, menara ini bukan milikku, melainkan milik kakekku. Jika kamu tidak mengembalikannya, itu adalah urusan kakekku. Apa hubungannya denganku? Xiao Ta, pria berbaju hijau, Jun Yu di samping tiba-tiba bertanya, apakah kakekmu hebat? Ye Guan menoleh ke arah Jun Yu, berlututlah. Mantra ilahi muncul di lautan kesadaran Jun Yu tanpa peringatan apapun. Berdebar, sebelum Jun Yu sempat bereaksi, dia terjatuh berlutut. Dia bingung. Namun tak lama kemudian, dia bereaksi dan melawan dengan panik. Tetapi tidak peduli seberapa keras dia melawan, dia tidak dapat melawan hukum di lautan kesadarannya. Begitu kata-kata diucapkan, hukum akan mengikutinya. Setiap kata adalah hukum. Pada saat ini, ekspresi penguasa gurun timur menjadi serius lagi. Dia tiba-tiba menyadari bahwa hukum ketertiban pria di depannya akan segera menghancurkan lingkaran itu. Ilmu pedang yang tak terkalahkan ditambah hukum ketertiban akan segera menghancurkan lingkaran itu. Ye Guan melirik Jun Yu yang berdiri di sampingnya, siapa kau berani mengganggu? Sambil berbicara dia menarik Xiao Ran menjauh. Jun Yu belum pernah dipermalukan seperti ini sebelumnya. Wajahnya berubah. Dia menatap Ye Guan dan berkata, aku akan mengalahkanmu suatu hari nanti. Ye Guan bahkan tidak menoleh, aku memberimu waktu. Dia berhenti sejenak dan menambahkan, waktu tak terbatas. Bab 1648, aku akan mengembalikannya suatu hari nanti. Jun Yu berlutut di sana, wajahnya sepucat kertas, tetapi matanya penuh kesuraman. Melihat Ye Guan dan Xiao Ran menghilang di kejauhan, penguasa wilayah timur berkata dengan lembut, pria yang cerdas, dan juga pria yang sangat berani. Sambil berbicara, dia menoleh untuk melihat Jun Yu di sampingnya. Melihat ekspresi Jun Yu, dia tahu apa yang sedang dipikirkannya.
Dia mendesah pelan, "Gadis, kamu tidak pernah kalah sejak kamu bangkit di East Wasteland. Aku selalu berpikir bahwa ini bukanlah hal yang baik. Karena tidak peduli bagaimana kamu menahan diri, itu akan menumbuhkan kesombongan di hatimu. Bulan akan memudar saat purnama, air akan meluap saat purnama, dan bunga akan layu saat purnama. Jika kamu bisa mengosongkan diri dengan kalah sekali, itu akan menjadi hal yang hebat untukmu." Junyu menarik napas dalam-dalam dan mengepalkan tinjunya. "Tuan, jangan khawatir. Aku, Junyu, bukanlah tipe orang yang tidak tahan kalah. Aku mengerti prinsip mengetahui rasa malu dan kemudian menjadi berani." Sambil berbicara, dia mendongak ke arah yang ditinggalkan Ye Guan di kejauhan. "Guru, apakah kita akan melupakan masalah antara kita dan peradaban dewa?" Tuan Donghuang tahu bahwa dia masih tidak mau menyerah. Tentu saja, dia juga bisa mengerti bahwa akan sulit bagi orang yang belum pernah mengalami kemunduran untuk menyerah begitu saja ketika mereka mengalami kemunduran untuk pertama kalinya. Penguasa Tanah Liar Timur berkata perlahan, "Kami telah memperoleh keuntungan dari pemilik pena Dao Agung, dan para dewa telah menghilang. Ini sudah merupakan keuntungan besar bagi kami di Tanah Liar Timur. Jika Anda masih belum puas dan bersikeras membunuh kami semua, dia memang tidak akan meminta bantuan. Tetapi keputusannya untuk tidak meminta bantuan tidak berarti bahwa kekuatan di belakangnya akan benar-benar duduk diam dan menonton. Terlebih lagi, dengan kekuatannya saat ini, sangat sulit untuk membunuhnya. Bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa setelah Ye Guan memadukan sihir Sang Mei, cara ketertibannya sendiri telah mengalami perubahan yang mengguncang dunia. Dapat dikatakan bahwa baik ilmu pedangnya yang tak terkalahkan maupun cara ketertibannya hanya tinggal selangkah lagi untuk memutus lingkaran itu. Dan langkah ini kemungkinan besar adalah sesuatu yang sengaja tidak diambil oleh orang ini. Menunggunya benar-benar membuahkan hasil. Oleh karena itu, dia yakin bahwa jika dia mengambil tindakan sekarang, orang ini akan segera melakukan pemutusan lingkaran ganda untuknya. Memikirkan hal ini, dia mendesah pelan dan berkata, "Cukup, dia telah membuat terobosan dalam ilmu pedang, dan kita telah memperoleh sesuatu. Dengan cara ini, kekuatan di belakangnya dapat menerimanya. Ini sudah cukup. Gadis, jika kamu ingin membalasnya, maka pergilah dan berlatihlah dengan baik, dan tantanglah dia secara terbuka di masa mendatang." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Di tempat itu, Junyu tiba-tiba berkata, "Guru, saya ingin pergi ke gerbang kepahitan untuk merasakan neraka dan berlatih tapa." Lord Donghuang berhenti dan terdiam sejenak sebelum mengangguk, "Apakah kamu yakin?" Junyu menjawab tanpa ragu, "Tentu." Penguasa wilayah timur berkata, "Baiklah, aku akan mengaturnya." Setelah mengatakan itu, dia menghilang di kejauhan. Junyu menatap ke kejauhan. Rasa malu hari ini akan terbayar besok. Ye Guan membawa Xiao Ran kembali ke Shenzhou. Di waktu berikutnya, ia mulai membangun kembali Shenzhou. Karena ketika orang-orang kuat Shenzhou itu terbunuh sebelumnya, cincin penyimpanan dikumpulkan olehnya. Oleh karena itu, tidak ada masalah dengan dana. Satu-satunya yang kurang sekarang adalah orang-orang. Bagaimanapun, orang-orang kuat teratas di Shenzhou pada dasarnya telah terbunuh. Tidak ada pilihan selain membangun kembali semuanya. Ye Guan membangun kembali kediaman resmi para dewa dan merekrut orang-orang baru. Pertama-tama, ia merekrut para dewa utama kuil Dewa Selatan dan kuil Dewa Yuan. Orang-orang ini semuanya adalah bawahan Gu Hao dan Shizong. Mereka berdiri teguh di pihaknya pada awalnya dan dapat dipercaya. Orang-orang ini dihukum oleh hukum Tuhan karena mereka mendukungnya. Tentu saja, ini masalah kecil baginya sekarang. Hanya dalam beberapa hari, ia membangun timnya sendiri. Setelah tim terbentuk,
ia mulai mereformasi tatanan peradaban dewa. Ia menghapus serangkaian departemen yang awalnya membengkak. Untuk mencegah tempat-tempat tertentu menjadi pertunjukan satu orang, ia memindahkan sistem alam semesta Guangxuan ke sini, yaitu, suatu tempat harus memiliki sistem pengawasan dan keseimbangan. Misalnya, di kuil-kuil umum, semuanya tidak lagi diputuskan oleh kepala kuil saja. Ia menambahkan posisi penguasa kota, yang bertanggung jawab atas pembangunan internal kota-kota besar dan melapor langsung ke Senzu. Sedangkan untuk kepala kuil, ia bertanggung jawab untuk mengelola staf dewa dan militer. Sederhananya, ini adalah sistem pemeriksaan dan keseimbangan. Selain itu, ia juga mengubah mekanisme penghargaan dan hukuman yang baru. Mekanisme penghargaan dan hukuman sebelumnya sebenarnya tidak terlalu sehat, karena di bawah mekanisme penghargaan dan hukuman itu, semua orang hanya tertarik merekrut orang-orang kuat tingkat atas, dan tidak ada yang peduli sama sekali dengan orang-orang miskin. Sekarang dia membuat keputusan berani untuk mendelegasikan kekuasaan secara langsung, yaitu para penguasa kota dan penguasa kuil di setiap alam semesta dan setiap tempat dalam yurisdiksi peradaban ilahi dapat secara langsung menyerap kekuatan iman semua orang di bawah yurisdiksi mereka. Ketika kekuatan iman biasa mencapai tingkat tertentu, mereka dapat secara langsung menjadi dewa kehidupan dan menempuh jalan mereka sendiri. Dengan kata lain, tidak ada lagi penguatan berlebihan terhadap para dewa. Dalam peradaban para dewa, siapapun bisa menjadi Tuhan bagi dirinya sendiri. Tentu saja, ada hukumannya, akan ada penilaian setiap 10 tahun, dan Senzu akan mengirim utusan khusus untuk melakukan penilaian. Pemilihan lokal akan diadakan, dan mereka yang gagal akan segera diturunkan jabatannya. Jika mereka diturunkan jabatannya 3 kali berturut-turut, mereka akan diberhentikan dari jabatannya dan semua kekuatan keyakinan mereka akan ditarik. Dalam peradaban para dewa, selama seseorang menjadi manusia atau makhluk hidup dalam peradaban para dewa, mereka memiliki hak untuk memilih dalam pemilihan umum, dan setiap penilaian akan dilakukan di bawah pengawasan Senzu untuk mencegah manipulasi oleh mereka yang berada di bawah. Perubahan terbesar dalam reformasi internal peradaban ilahi ini adalah kendala dan pembatasan terhadap pejabat dalam peradaban ilahi. Pada saat yang sama, ia juga memperkuat kekuatan pengikat hukum ilahi dan hukum Guangxuan. Tidak ada pejabat lokal, termasuk kabinet Senzu, yang dapat mengabaikan hukum Guangxuan ilahi. Tegakkan ketertiban dengan hukum sebagai intinya. Kali ini, Ye Guan tidak langsung pergi ke Si Universe. Sebelumnya, ia akan menaklukkan satu alam semesta dan meninggalkannya di sana, lalu pindah ke alam semesta berikutnya. Ia tidak pernah benar-benar berpartisipasi dalam pemerintahan. Namun kali ini, ia ingin melakukannya sendiri, mengubah peradaban para dewa sepenuhnya, dan menyempurnakan metode Shen Ming Guan miliknya sendiri dalam prosesnya. Kesatuan antara ilmu dan tindakan, ilmu dan praktik haruslah disatukan. Hanya praktik yang dapat benar-benar menyempurnakan metode seseorang dalam mengamati misteri para dewa. Ye Guan tinggal di sana selama 30 tahun penuh. Selama 30 tahun ini, peradaban para dewa yang awalnya kacau secara bertahap menjadi stabil dan kembali ke jalur yang benar. Selama 30 tahun ini, ia juga merekrut banyak talenta luar biasa. Kesempurnaan tatanan tidak hanya bergantung padanya, tetapi juga pada talenta-talenta yang baru direkrut ini. Selama periode ini, ia membawa orang-orang ini langsung ke menara kecil, dan kemudian duduk bersama untuk membahas tatanan peradaban ilahi, bagaimana membangun, bagaimana membatasi, dan bagaimana meningkatkan. Metode Xuan dan metode ilahi saling melengkapi dan hidup berdampingan dalam peradaban ilahi.
Tata tertib seharusnya digunakan untuk menahan ketertiban. Selama proses ini, ia mengumpulkan ide-ide dari semua pihak dan terus-menerus menyempurnakan metodenya dalam mengamati misteri para dewa. Seiring dengan semakin baiknya peradaban para dewa, kekuatan keyakinannya juga meningkat pesat. Kekuatan keyakinan yang kini ia peroleh berwarna ungu dan sangat murni. Dapat dikatakan bahwa niat pedangnya saat ini telah melampaui tubuh dan jiwanya, tetapi ia belum benar-benar melangkah maju. Jangan terburu-buru, apa yang dipikirkannya sekarang bukanlah meningkatkan kekuatannya, melainkan mengatur alam semesta para dewa ini. Sekarang kabinet yang dibentuknya telah berkembang menjadi 326 orang. Ini adalah tim inti dari peradaban dewa saat ini. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang muda yang bersemangat. Harus dikatakan bahwa setelah memberi orang-orang muda ini kesempatan, mereka benar-benar bekerja keras. Di bawah kabinet dalam, ada kabinet luar, yang beranggotakan puluhan ribu orang dan merupakan pusat seluruh peradaban ilahi. Semua kebijakan yang dibahas oleh kabinet dalam perlu dilaksanakan dan dipromosikan oleh kabinet luar. Suatu hari, Ye Guan yang sedang bekerja di lemari, tiba-tiba mendongak dan melihat seorang wanita berjalan masuk. Wanita itu adalah Xiao Ran. Saat ini, dia bukan lagi seorang gadis kecil. Dia tinggi dan anggun. Sekarang, dia adalah asisten dewa kabinet dan tidak memiliki jabatan resmi formal. Tapi, saat Ye Guan tidak ada, dia adalah dewa utama. Xiao Ran meletakkan setumpuk dokumen tebal di hadapan Ye Guan. "Kakak, ini semua harus kamu tanda tangani." Ye Guan mengangguk. Dia mengambil dokumen itu dan membacanya dengan saksama sebelum menandatangani namanya. Tanda ini bukan sekadar tanda biasa. Tanda ini tidak hanya mewakili legitimasi, tetapi juga memiliki kekuatan mengikat yang sangat mengerikan, karena tanda ini dapat membunuh orang. Dengan kekuatannya saat ini, tidak ada seorang pun di seluruh peradaban dewa yang dapat menandinginya. Setelah beberapa saat, Ye Guan menandatangani semua dokumen dan membubuhkan stempel dewa di atasnya. Xiao Ran menyimpan surat-surat itu. Dia tidak pergi, tetapi menatap Ye Guan, seolah ingin mengatakan sesuatu tetapi menahan diri. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Apa yang ingin kamu katakan?" Xiao Ran berbisik, "Apakah kamu akan pergi?" Selama kurun waktu ini, dia sering melihat Ye Guan menatap ke kedalaman galaksi dalam keadaan linglung. Tidak hanya itu, dia juga mulai mempercepat penanganan beberapa urusan pemerintahan. Ye Guan mengangguk. Xiao Ran menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan tiba-tiba berkata, "Ayo pergi dan melihat-lihat." Xiao Ran menatap Ye Guan. Dan Ye Guan tersenyum dan berkata, "Kami telah melakukan banyak hal dalam beberapa dekade terakhir. Tetapi kami belum memeriksa secara langsung apakah semuanya telah dilaksanakan dan bagaimana situasi di sana. Ini tidak baik, jadi saya ingin memeriksa di mana-mana dan menunggu sampai tidak ada masalah sebelum saya pergi, sehingga saya bisa merasa tenang." Xiao Ran mengangguk. "Oke." Lalu dia bertanya, "Kunjungan pribadi yang menyamar?" Ye Guan mengangguk. "Tentu saja." Xiao Ran bertanya, "Pergi sekarang?" Ye Guan mengangguk. "Sekarang?" Xiao Ran tersenyum. "Oke." Dia juga ingin jalan-jalan. Ye Guan berdiri dan mereka berdua menghilang ke aula. Wilayah peradaban dewa sangat luas, dan mengendalikan galaksi kosmik yang tak terhitung jumlahnya. Kali ini, keduanya datang ke dunia paling terbelakang di antara mereka, Metaverse. Metaverse ini juga berada di bawah yurisdiksi peradaban dewa, tetapi terletak di daerah terpencil, sangat jauh dari Shenzhou. Selain itu, sumber daya di sini langka dan energi spiritualnya tipis. Oleh karena itu, peradaban seni bela diri di tempat ini tidak tinggi.
Ye Guan juga awalnya penasaran mengapa tempat ini diambil alih oleh peradaban ilahi. Karena para petinggi peradaban ilahi hanya tertarik pada peradaban maju. Kemudian, dia mengetahui bahwa inilah yang dilakukan Sang Mei saat itu, jadi wajar saja jika dia melakukan hal itu. Perlu disebutkan bahwa Sister Ling sebenarnya berasal dari Yuanji, dan disinilah Sang Mei membawanya kembali ke Sensu. Ketika Ye Guan dan Xiao Ran melangkah ke Metaverse, mereka berdua mengerutkan kening, karena energi spiritual di tempat ini jauh lebih tipis dari yang mereka duga. Jauh lebih sedikit daripada daerah kumuh di awal. Tidak hanya itu, suhu dunia ini luar biasa tinggi, panas dan kering, dan sumber dayanya sangat langka. Seolah teringat sesuatu, Ye Guan bertanya, "Xiao Ran, apakah penguasa kota yang kita kirim sudah datang?" Tempat ini paling terbelakang, sehingga kabinet berdiskusi dan mengirim seorang wali kota yang punya dana untuk memerintah di sini. Xiao Ran berkata, "Haruskah aku memeriksanya?" Ye Guan menggelengkan kepalanya. "Tidak, aku hanya merasakan mereka sudah tiba. Ayo kita pergi ke kota terbesar di sini dan melihatnya." Xiao Ran mengangguk. Tak lama kemudian, mereka berdua tiba di sebuah kota kuno. Kota kuno ini tampak sangat sederhana dan bobrok, bahkan gerbang kotanya pun sudah tidak ada. Begitu keduanya memasuki kota, mereka dikejutkan oleh pemandangan di depan mereka. Kota itu penuh dengan sampah, bau, dan limbah. Tetapi ada cukup banyak orang yang tinggal di kota ini. Xiao Ran mengerutkan kening dalam. Setelah berjalan beberapa saat, mereka tiba di sebuah alun-alun yang relatif bersih. Saat itu, cukup banyak orang berkumpul di alun-alun. Mereka berpakaian compang, camping dan semuanya berlutut di sana. Di depan mereka, ada sebuah kuil yang tampak layak, kuil para dewa. Tidak ada patung di kuil itu. Hanya sebuah prasasti yang bertuliskan kata, "Dewa." Ada puluhan ribu orang berlutut di alun-alun. Di samping Ye Guan dan Xiao Ran, seorang pemuda berlutut di sana. Kedua tangannya digenggam. Tampak saleh, "Tuhan, aku tidak ingin bekerja. Aku ingin berbaring. Aku ingin seorang wanita." Bersambung.